Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Mastery Learning. Mastery Learning ini terbagi menjadi dua bahasan. Yang pertama, konsep dasar Mastery Learning, penerapan konsep Mastery Learning dalam pembelajaran. Kemudian kita bahas pertama konsep dasar Mastery Learning. Yang pertama, pengertian Mastery Learning, kemudian asumsi dan sejarah perkembangan konsep Mastery Learning, kemudian karakteristik Mastery Learning, kelebihan dan kekurangan Mastery Learning. Adapun pengertian Mastery Learning, yaitu Mastery Learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang difokuskan pada penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang dipelajari. Siswa diberi peluang untuk maju sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka sendiri, serta dapat meningkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Asumsi sejarah perkembangan konsep Mastery Learning terbagi menjadi dua, dimensi belajar siswa, variabel utama dan variabel tambahan. Kemudian sejarah perkembangan konsep Mastery Learning. Yang pertama, periode Bloom dan periode post-Bloom. Dimensi usaha belajar siswa terbagi menjadi dua, yaitu jumlah waktu yang dihabiskan siswa dalam suatu kegiatan belajar, kemudian intensitas ketersediaan siswa dalam kegiatan belajar tersebut. Derajat belajar siswa. Yang variabel pertama, bakat, ketekunan, kesempatan untuk belajar, kemudian variabel tambahan, kemampuan memahami kualitas pembelajaran. Periode Bloom, derajat belajar, bakat, dan waktu. Ketentuan penerapan Mastery Learning. Siswa harus memahami sifat-sifat dari tugas yang akan dipelajari, prosedur yang harus diikuti dalam mempelajari suatu pelajaran, kemudian berkaitan dengan tugas belajar tersebut, tujuan pembelajaran perlu dirumuskan secara spesifik. Program pembelajaran dipecah menjadi pada beberapa unit belajar kecil yang dilakukan pengujian akhir pada setiap unit belajar. Guru harus memberikan balikan terutama pada kesalahan-kesalahan dan kesulitan-kesulitan setelah dilakukan tes. Guru harus menemukan cara untuk memilih waktu belajar yang dimiliki siswa dan jika memungkinkan dapat memberikan alternatif kesempatan belajar. Usaha siswa dapat ditingkatkan melalui kelompok kecil. Adapun periode post-Bloom, pendekatan Mastery Learning dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam penerapan kurikulum berbasis pada kompetensi di mana pencapaian hasil belajar ditetapkan dengan ukuran atau tindakan pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut. Karakteristik Mastery Learning. Yang pertama, tingkat ketuntasan diukur dari kinerja siswa dalam setiap unit. Kemudian setiap unit pelajaran, di mana siswa paling tidak harus mencapai 75%. Perencanaan mengajar digunakan selain untuk pedoman bagi guru, juga diberikan kepada siswa sebagai pedoman belajar. Pandangan terhadap kemampuan siswa bervariasi. Bentuk pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan klasikal, kelompok, dan individual. Cara pembelajaran dilakukan melalui mendengarkan, membaca secara terkontrol, berdiskusi, dan belajar secara individual. Orientasi pembelajaran pada terminal kerja siswa secara individual. Kemudian peran guru yaitu sebagai pengelola pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa secara individual. Fokus kegiatan pembelajaran ditujukan kepada masing-masing siswa secara individual. Penetapan mengenai rencana pembelajaran ditentukan oleh siswa dengan bantuan guru. Instrumen penelitian yang digunakan berbagai jenis serta bentuk tagihan atau tugas secara berkelanjutan. Cara membantu siswa dengan menggunakan sistem tutor dalam diskusi kelompok dan tutorial dilakukan secara individual. Kelebihan Mastery Learning, pendekatan ini sejalan dengan pandangan psikologi belajar modern yang berpegang pada prinsip perbedaan individual, memungkinkan siswa belajar lebih aktif dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri sendiri, memecahkan masalah sendiri dengan proses menemukan dan bekerja sendiri. Guru dan siswa dapat bekerja sama secara partisipatif dan persuasif baik dalam proses belajar maupun proses bimbingan terhadap siswa lainnya. Berorientasi pada peningkatan produktivitas hasil belajar karena siswa dapat menguasai bahan pelajaran secara tuntas, menyeluruh, dan utuh. Pendekatan ini pada hakikatnya tidak mengenal siswa yang gagal belajar atau tidak naik kelas.
Penilaian yang dilakukan terhadap kemajuan belajar siswa mengandung unsur objektivitas yang tinggi, didasarkan pada suatu perencanaan sistematik yang memiliki derajat koherensi yang tinggi dengan kurikulum yang berlaku, menyediakan waktu belajar yang cukup sesuai dengan keadaan kebutuhan masing-masing individu siswa, berusaha mengatasi kelemahan yang terdapat pada pendekatan belajar konvensional. Adapun kekurangan mastery learning, guru sering mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan mengajar. Dalam pelaksanaannya, melibatkan berbagai kegiatan dan menuntut kemampuan guru yang memadai, mempersyaratkan tersedianya berbagai fasilitas, dana, alat, perlengkapan, dan waktu yang cukup banyak. Guru sudah terbiasa dengan melaksanakan pembelajaran dengan cara-cara yang lama. Diberlakukannya sistem ujian yang menuntut penyelenggaraan program pembelajaran pada waktu yang telah ditetapkan, dan usaha persiapan belajar. Menuntut para guru untuk menguasai materi secara lebih luas dan menyeluruh dan lebih lengkap. Penerapan konsep mastery learning dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan konsep mastery learning, kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan mastery learning, kemampuan guru dalam penerapan konsep mastery learning, dukungan kepala sekolah dalam penerapan konsep mastery learning, prinsip-prinsip penerapan konsep mastery learning. Tujuan penerapan mastery learning. Yang pertama, tujuan penerapan konsep mastery learning yaitu agar bahan yang dipelajari dapat dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep mastery learning. Yang pertama, bakat untuk mempelajari sesuatu, mutu pembelajaran yaitu pembelajaran yang mampu memberikan layanan belajar kepada siswa secara individual, kesanggupan memahami pelajaran, kemampuan untuk melakukan komunikasi secara verbal melalui penggunaan bahasa, ketekunan berkaitan dengan sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran, kemudian waktu yang tersedia. Adapun kemampuan guru dalam penerapan konsep mastery learning, yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemudian kemampuan melaksanakan penilaian pembelajaran, kemudian kemampuan dalam menguasai bahan pelajaran yang seluas-luasnya. Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang pertama memberikan koreksi kepada para siswa yang ternyata belum mencapai penguasaan tuntas terhadap suatu bahan yang dipelajarinya, memberikan bahan pengayaan kepada para siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar dengan maksud agar siswa tersebut meningkatkan kemampuannya. Kemudian menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan kemampuan yang akan dicapai dan mengarah kepada pembelajaran yang berkualitas. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mempelajari bahan pelajaran sampai mencapai target ketuntasan belajar. Melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan individual masing-masing siswa. Memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar agar dapat menyamakan kemampuan dengan siswa lainnya. Kemampuan dalam melaksanakan penilaian yang dilakukan oleh guru dewasa ini dalam bentuk pemberian skor, angka, atau nilai. Penilaian yang dilakukan perlu ditunjang juga dengan cara melakukan pengamatan yang terus-menerus terhadap perubahan dan kemampuan belajar yang dicapai oleh masing-masing siswa. Peran guru yang menunjang ketuntasan belajar siswa. Yang pertama, guru sebagai pemimpin atau manajer. Guru sebagai pembimbing yang senantiasa memberikan bantuan kepada siswa. Guru sebagai pengatur lingkungan, guru sebagai partisipan, guru sebagai ekspeditor, guru sebagai supervisor, guru sebagai motivator, guru sebagai penanya, guru sebagai evaluator, guru sebagai konselor. Kemudian dukungan kepala sekolah dalam penerapan mastery learning, yaitu kepala sekolah dengan kewenangannya dapat mengendalikan kualitas pembelajaran melalui implementasi pengawasan akademik. Kepala sekolah memiliki kapasitas sebagai narasumber atau advisor yang dapat membantu guru menemukan jalan keluar dalam mengatasi permasalahan pendekatan mastery learning di sekolah yang dipimpinnya. Prinsip-prinsip penerapan konsep mastery learning. Yang pertama, semua siswa yang normal sebenarnya bisa mempelajari apa yang diajarkan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran dibagi ke dalam beberapa unit kecil supaya mudah dikuasai oleh siswa. Siswa memerlukan waktu yang cukup untuk menguasai pembelajaran. Untuk menguasai suatu hal pembelajaran. Arah dan tujuan pembelajaran untuk setiap unit harus dirumuskan secara jelas. Oke, demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.